Hey Meme Maksimalis, ketemu lagi di channel Kripto yang membahas koin meme. Di video kali ini saya ingin membahas faktor-faktor yang akan mempengaruhi kenaikan harga PP. Faktor pertama adalah Ethereum ETF Spot. Ethereum ETF Spot sudah disetujui di tanggal 23 Mei kemarin. Meskipun belum secara resmi diperdagangkan, kita sudah merasakan impact-nya. PP yang dari 3 billion market cap bisa naik sampai 7 billion market cap. Kripto ini seorang influencer kripto yang saya ikuti di X atau Twitter. Dia memprediksi bahwa Ethereum itu bisa mencapai $10.000 bahkan lebih. Nah, sekarang kita akan memproyeksikan dan juga memperhitungkan matriks harganya. Saat saya membuat proyeksi harga ini, Ethereum market cap itu ada di 452 billion market cap ya. Dan diperdagangkan di harga $3.700. Nah, setelah Ethereum ETF tuh spot nanti mulai diresmikan, prediksinya itu akan mencapai $10.000 kan. Nah, $10.000 itu market cap-nya adalah 1,22 triliun dolar. Nah, market cap PP yang sekarang itu adalah 6,07 billion dolar. Dan 6,07 billion dolar ini adalah 1,3%-nya dari market cap Ethereum yang sekarang. Nah, proyeksinya nanti di saat Ethereum itu market cap-nya mencapai 1,20 triliun, di bulan nanti saya berasumsi atau kita bisa memprediksi karena di setiap bulan banyak koin-koin itu yang akan mengalami lonjakan harga minimal 100-200%. Itu minimal. Bahkan akan jauh lebih banyak. Nah, sekarang saya pengen kita memproyeksikan dengan harga terkecil dulu. Dengan lonjakan terkecil dulu. Lonjakan harga terkecil itu adalah 200%. 200% saya kalikan 1,3, hasilnya adalah 4%. Nah, 4%-nya dari 1,22 triliun adalah 49,76 billion dolar ya. Nah, ketemunya di harga 0,00012 atau 1,93 IDR. Nanggung ya, sedikit lagi 2 rupiah itu. Tapi proyeksi harga itu ada beberapa yang harus terpenuhi. Di saat Ethereum mencapai market cap sekian, mungkin ini bisa terjadi. Tapi kalau 1 rupiah menurut saya itu sebuah kepastian. Faktor yang kedua adalah Boys Club popularity. Di saat nanti Bitcoin menjadi parabolik, Ethereum menjadi parabolik, banyak sekali berita-berita yang akan mengekspos kripto, yang akan membahas soal Bitcoin, membahas soal Ethereum, dan lagi akan banyak yang membahas soal PP. Entah dari CNBC atau media surat kabar ataupun website-website di internet. Mungkin di sosial media, di Instagram, TikTok, semuanya pasti akan banyak yang membahas soal cryptocurrency. Terlebih lagi di saat kenaikannya PP nanti, itu akan sangat parabolik. Nah, popularitas dari PP ini yang tercipta dari sebuah komik yang namanya Boys Club, itu sudah dikenal, sudah populer namanya, bahkan sebelum ada koinnya. Jadi di tahun entah seorang seniman yang dari Amerika namanya Matt Fury itu, entah kapan dia mulai menulis komiknya, saya belum mendapatkan data yang pasti, tapi yang jelas di tahun 2021 itu ada film judulnya Feels Good Man. Nah, itu adalah memfilmkan adaptasi dari komik Boys Club itu. Di Boys Club itu karakter utamanya adalah Pepe the Frog.
Nah, di sini ada Brad dan juga Andy dan juga Lane Wolf. Nah, asumsi saya, prediksi saya lah katakan. Prediksi saya nantinya itu jika banyak orang awam dari US yang masuk ke kripto, mereka akan mencari sesuatu yang mereka familiar. Karena mereka nggak secara awam mereka itu tidak tahu teknologi kripto. Bahkan kita kita aja pun yang sudah berinvestasi di dunia kripto, kita tidak tahu teknologi sebenarnya itu bagaimana mekanisme kerjanya. Yang kita tahu kita bisa mengirimkan uang melalui cryptocurrency itu aja kan yang kita bisa menggunakan jaringan Ethereum, jaringan BEP20, jaringan Sol, jaringan FX semuanya kita bisa mengirimkan uang melalui jaringan-jaringan itu. Nah, asumsi saya nantinya, anak-anak muda yang pengen masuk ke dunia kripto, generasi Z yang sekarang orang bilangnya itu generasi mager yang nggak malas gerak, generasi rebahan, mereka pasti akan lebih senang berinvestasi. Nah, orang-orang itu mereka akan mencari sesuatu yang familiar. Mereka itu bakalan they don't give a shit about fundamentally. Mereka nggak akan peduli dengan koin-koin fundamental. Mereka hanya peduli dengan cuannya aja. Jadi mereka nggak akan mencari koin ini layer satu, layer 2. Mereka nggak akan peduli dengan hal-hal kayak gitu karena mereka nggak akan menggunakan teknologinya. Yang mereka cari karena masuk di kripto adalah cuannya, that's it. Sesederhana itu. Oke. Jadi faktor inilah nanti yang akan mendukung PP itu akan semakin parabolik karena mungkin satu anak beli cuma $10, mungkin beli satu anak bisa beli cuma $5, tapi mereka itu ngepostingnya udah kita tahu sendiri kan orang-orang netizennya itu bagaimana. Jadi mereka baru beli berapa koin aja mereka udah posting. But it's okay, itu hal-hal yang kecil tapi itu akan memunculkan dampak yang sangat besar karena itu akan menjadi parabolik nanti di sosial media. Jadi semakin luas, semakin orang mengenal PP. Faktor berikutnya adalah hodler sweep. Kalau kita melihat uh, keseluruhan market cap, itu mengalami lonjakan setelah di-approve-nya BTC ETF spot. Tapi saya yakin uang 99% itu masuk ke Bitcoin ETF spot. Karena yang masuk itu adalah investornya Bitcoin. Dan koin-koin yang mengalami lonjakan ini menurut saya itu adalah pemain kripto lama. Di saat yang bersamaan ada banyak koin yang naik, tapi di saat yang bersamaan ada koin yang turun. Nah, itulah yang dinamakan holder swift. Hodler Swift. Jadi mereka berpindah, loncat-loncat. Oh, narasinya apa ya ini ya? Bisa dikatakan mereka adalah trading daily trader atau spot trader gitu, bisa. Tapi ada yang kita bisa sebut itu kalau biasanya itu orang-orang yang beli dan mereka tidak mau menjualnya itu disebut hodler kan. Nah, kita sudah melihat semenjak di approve-nya Ethereum ETF spot, PP itu mengalami peningkatan yang lonjakan yang sangat besar. Di saat yang bersamaan, WIF dan juga BONG itu semakin menurun. Dan di saat yang bersamaan, Doge dan juga Shiba itu juga semakin menurun. Jadi, saya berasumsi, karena belum ada fresh money yang mengalir ke dunia meme. Ini hanya perpindahan saja menurut saya. Jadi perpindahan holder karena ini adalah Ethereum spot berarti yang punya gawe Ethereum nih. Orang-orang yang dari Solana pindah ke Ethereum dulu. Koin yang di Ethereum itu apa? Yang punya potensi capital gain terbesar dan punya potensi untuk menjadi parabolik. Shiba Inu sudah. Eranya Shiba Inu sudah di tahun 2021. Market cap-nya sudah terlalu besar. Yang paling banyak capital gain-nya yang dari PP. Sebelum kita membicarakan PP terlalu jauh, saya ingin kita mulai
Kita flashback dulu, apa yang terjadi? Kenapa ada holder Swift? Jadi di bulan tahun 2021 itu banyak sekali koin-koin anjing. Doge, Shiba Inu, Floki, Baby Doge. Kalian semua sudah tahu sejarahnya. Nah, terlepas dari 4 koin ini yang masih bisa ada sampai sekarang, ada banyak juga koin-koin yang sebenarnya juga sudah listing di exchange. Cuman kita nggak kurang familiar aja. Tapi waktu itu saya sempat beli Kaboshu Inu, Puff Dot, saya pernah. Tapi ya biasa, rongkat. Jadi dulu ada Dogelon Mas itu kalau kalian cari di Coin Market Cap koinnya namanya Elon. Terus Kaboshu Inu, Shiboshi Inu, Buff Dutch. Nah, awalnya mereka juga eh, s- berusaha mengejar market cap-nya Baby Dot, berusaha mengejar Floki gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, holders-holders mereka ini pindah karena popularitasnya kalah dengan Doge atau Shiba Inu atau Floki. Yang akhirnya holders ini banyak yang hijrah ke koin-koin yang populer ini, yang akhirnya mengakibatkan koin-koin ini semakin nggak ada nilainya. Penurunan harganya semakin signifikan karena ditinggal sama investornya. Nah, saya yakin nanti di bulan yang berikutnya hal yang sama itu akan terjadi. Mungkin sekarang kita melihat banyak sekali narasi atau tema-tema yang macam-macam. PP, temanya ada kodok kan. Jadi koin derivatifnya PP itu kan berarti karena PP itu adalah the frog berarti ya derivatifnya koin-koin kodok gitu kan. Terus ada tema boys club, ada juga tema apa namanya kucing, tema anjing masih, tema terus banyak sekali tema-tema yang bermunculan yang kita sendiri nggak paham. Memang sekarang itu mereka masih survive karena belum bull run. Tapi nanti di saat bull run, koin-koin itu akan ditinggalkan. Mereka holders-holdersnya itu akan berpindah ke koin yang lebih populer dan yang parabolik karena mereka di sana holders itu bukan mencari kesetiaan atau fanatik-fanatikan. Tujuannya itu mencari cuan. Jadi hal yang sama itu nanti akan berulang. Seperti yang banyak orang bilang, history always repeat. Jadi sejarah itu akan berulang di masa depan nanti. Oke. Kenapa nanti Dodge dan juga Shiba nggak akan parabolik? Kenapa PP yang parabolik? Sebenarnya ini sederhana. Karena kemunduran Dodge dan juga Shiba, PP yang akan naik gitu loh. Nah, kenapa Dodge dan juga Shiba akan mundur, mengalami penurunan terus? Nah, yang semenjak di approve-nya Ethereum ETF spot itu, kita sudah melihat lonjakan pumpnya PP. Tapi di saat bersamaan itu Dodge pun menurun, Shiba pun juga nggak ada kenaikan. Semua performanya jeblok. Nah, saya punya asumsi mereka pun ada beberapa holdersnya dari Shiba atau Dodge pindah ke PP. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau mereka sadar, kalau mereka tahu informasi ini, faktor pendukung utama kenaikan harga Doge dan juga Shiba Inu itu adalah pom-pom dari Elon Musk, tweetan Elon Musk. Sedangkan di tahun 2022, Elon Musk itu sudah dituntut sebanyak 3,8 triliun karena dianggap memanipulasi harga. Jadi saya yakin Elon Musk tidak akan sering nge-tweet soal anjing karena dia nggak mau kena kasus lagi. Meskipun katakanlah ya Elon Musk dulu menang dan dia nggak perlu mengganti 3,8 triliun. Tapi tetap kan dia nggak mau kena kasus lagi kan karena dia orangnya kan nggak mau buang-buang waktu. Jadi buat daripada nanti kena kasus harus uh, dipanggil ke pengadilan gitu. Kemarin aja dia beberapa minggu yang lalu sempat Elon Musk itu nge-tweet soal Tesla. Itu pun sudah langsung kena peringatan dari pengadilan Amerika. Jadi inilah di mana era koin-koin anjing itu akan mulai menurun. Yang lama-kelamaan akan mengalami kemunduran dan
semakin lama semakin ditinggalkan sama holders-holdersnya. Sekarang kita menghitung matriksnya aja. Kita realistis aja. Kita itu mau hold, hold coin itu karena apa? Kalau nggak karena cuannya. Ini kan bukan masalah pemilihan keyakinan. Ini juga bukan masalah pemilihan partai. Bukan pemilihan partai politik. Ini adalah masalah cuan aja. Sederhana itu. Cuman masalah cuan aja. Nah sekarang kita memproyeksikan harga menyesuaikan dengan all time high-nya Dodge waktu itu. All time high Dodge itu di 63,13 billion market cap. Sekarang jika dihitung dari sekarang, Dodge kalau kembali ke ATH itu akan mendapatkan profit 270%. Sedangkan SIBA jika market cap-nya menyentuh 63,13 billion, SIBA keuntungannya adalah 426%. Sedangkan PP jika dihitung dari sekarang jika nanti menyentuh 63 billion market cap, PP itu keuntungannya 985%. Saya yakin beberapa holdersnya SIBA, beberapa holdersnya Dodge itu berpindah hanya sederhana karena cuan. Itu saja. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sebelum saya pamit, saya ingin menginformasikan bahwa saya punya Telegram Group. Telegram grupnya masih kecil, karena saya ingin kecil aja, nggak usah terlalu banyak, biar saya nggak pusing, biar saya lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Teman-teman juga sering bertanya, eee, me meminta tolong ke saya untuk menganalisa sebuah koin. Kalau saya ada waktu, saya biasanya membantu mereka, menganalisa meskipun saya tidak ikut berinvestasi atau tidak membeli koinnya, tapi saya sering membantu teman-teman, sering memberi update-updatean tertentu, apalagi koin-koin yang saya hold gitu. Jadi kalau kalian berminat bisa bergabung di grup Telegramnya Maksimalis, linknya ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa ini bukanlah nasihat keuangan, jadi jangan dijadikan sebuah acuan untuk membeli ataupun menjual koin. Lakukan riset secara mandiri dan juga gunakanlah uang dingin untuk bertransaksi di dalam dunia kripto. Oke, ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. See you guys.